Penyidik Kejari Kepahyang terus menggeber pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS MAN 02 Kepahyang. Pada kasus ini ditemukan kerugian negara berdasarkan penghitungan jaksa penyidik sebesar 619 juta rupiah. Jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan dugaan penyelewengan dana BOS MAN 02 Kepahyang tahun anggaran 2021 hingga 2022. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Wahyu di wartawan Tribun Bengkulu untuk Anda. Rekan Rizky, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Justina, dapat kami sampaikan untuk kasus dugaan korupsi penggunaan dana operasional sekolah atau dana BOS di MAN 02 Kepahyang masih terus dilakukan penyidikan lebih lanjut, di mana ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Ketiga orang itu adalah AN selaku kepala madrasah atau kepala sekolah, US selaku kepala urusan tata usaha, dan seorang perempuan EPD selaku bendahara. Di mana modusnya ketiga orang tersebut melakukan pencairan dana BOS terhadap kegiatan yang sudah dibayarkan anggarannya melalui dana komite. Tak hanya itu saja, para tersangka ini juga melakukan pencairan anggaran terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan atau bisa dikatakan fiktif. Selain itu, para tersangka juga melakukan manipulasi dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun 2021 hingga tahun 2022. Maka dari itulah ditemukan kerugian negara berdasarkan perhitungan jaksa penyidik sebesar 619 juta. Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, memang kasus tersebut telah semakin terang benderang karena penyidik berhasil menemukan penyimpangan mulai dari pemotongan anggaran kegiatan, kegiatan fiktif, markup belanja, dan cashback dari pihak ketiga. Saat ini ketiga tersangka tersebut telah ditahan dan dititipkan di lapas kelas 2 Acurup. Tujuan penahanan tersangka ini untuk mempermudah proses penyidikan karena agar para tersangka bisa tetap dilakukan pemeriksaan dan tidak menghilangkan alat bukti pendukung lainnya. Pada kasus ini, kemungkinan tersangka bertambah itu masih ada, namun penyidik masih akan terus melakukan penyidikan lebih lanjut terlebih dahulu. Ketiga tersangka yang dititipkan di lapas kelas 2 Acurup itu telah berada di blok B, yaitu blok khusus tahanan baru. Sedangkan untuk yang perempuan ditempatkan di blok perempuan. Jadi tidak ada pembeda antara napi tipikor dengan napi lainnya. Jadi tahanan kasus tipikor Kejari Kepahyang ini disatukan dengan tahanan-tahanan perkara lainnya. Dalam perkara ini ketiga tersangka tersebut tampak tertunduk lesu saat ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan salah satu tersangka mengaku menyesal dan kapok hingga menangis histeris saat hendak dibawa ke lapas kelas 2 Acurup. Para tersangka lainnya bahkan menenangkan salah satu tersangka itu hingga akhirnya dia pun ikut dibawa ke lapas kelas 2 Acurup dalam keadaan ditemani oleh tersangka lainnya, maksudnya digandeng gitu. Jadi karena ada salah satu tersangka yang merasa sangat menyesal hingga menangis histeris. Jadi begitulah Justina laporan dari Kabupaten Kepahyang. Terima kasih. Balik studio. Terima kasih rekan Rizky Wahyu di wartawan Tribun Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.